Rame lagi, kita nak milih bupati tanggal 9 bulan Desember ini. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti religius, merakyat, rendah hati. Marilah mari, janganlah bimbang lagi. H2G mulia, pilihan di hati. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti mewujudkan Musirawas sempurna. Oi kawan, pilihlah nomor 2, sedulur sekroyot ojo lali. Bukan berjanji tapi sudah terbukti, bekerja merakyat rendah hati. Oi kawan, pilihlah nomor 2, sedulur sekroyot ojo lali. H2G mulia, pilihan pasti melanjutkan Musirawas sempurna lagi. Kita nak milih bupati tanggal 9 bulan Desember ini. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti religius, merakyat, rendah hati. Marilah mari, janganlah bimbang lagi. H2G mulia, pilihan di hati. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti mewujudkan Musirawas sempurna. Oi kawan, pilihlah nomor 2, sedulur sekroyot ojo lali. Bukan berjanji tapi sudah terbukti, bekerja merakyat rendah hati. Oi kawan, pilihlah nomor 2, sedulur sekroyot ojo lali. H2G mulia, pilihan pasti melanjutkan Musirawas sempurna. Baik, kembali di Coffee Morning, catatan jurnalis H2G bicara infrastruktur. Dan kita membahas bagaimana Musirawas dan juga mengevaluasi selama kepemimpinan Bupati Musirawas, Bapak Haji Hendra Gunawan atau lebih dikenal dengan H2G, yang tentunya saat ini beliau juga menjadi calon Bupati Musirawas yang ke depan jika terpilih tentunya punya visi yang akan dilaksanakan terutama terkait dengan infrastruktur. Dan masih bersama Bung FK di catatan jurnalis, dan tentunya tadi sudah bagaimana menjelaskan tentang layanan dasar yang menjadi salah satu catatan, terutama adalah salah satunya adalah infrastruktur. Dan Musirawas tentunya punya catatan sendiri yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Musirawas seperti apa. Dan kami persilakan Pak Hendra Gunawan untuk menjelaskan sebenarnya panjang jalan di Musirawas ini seberapa yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Musirawas. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Fatur. Saya mulai ketika periode pertama diberikan amanah oleh masyarakat Musirawas 2016 sampai dengan 2021 nanti, dari visi yang kita susun yaitu mewujudkan Musirawas sempurna. Yaitu kita ingin rakyat Musirawas sejahtera. Sempurna ini singkatan dari sejahtera, mandiri, produktif, unggul, religius, nyaman, dan aman. Dari visi ini, di periode pertama kita menyusun 7 misi. Nah, misi yang pertama di periode pertama saya tekankan bagaimana kita memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Jadi posisi misi yang pertama sudah kita jelaskan. Bagaimana kita untuk kualitas sumber dayanya dan sekaligus infrastruktur. Dan alhamdulillah di periode pertama, kalau kita bicara langsung ke data, kondisi jalan nasional, panjang jalan nasional di Kabupaten Musirawas ini kurang lebih 148,64 km. 148. 148,64 km. Kemudian jalan provinsi kita ini hanya 50,28 km. 50,28 kilometer. Kilometer. 50,28 kilometer. Nah, coba kita lihat kondisi panjang jalan untuk yang menjadi tanggung jawab kabupaten. Dari catatan dari data yang ada, panjang jalan kabupaten di Musirawas ada 1.600
1420,49 km. 1420,49 km. Jauh lebih panjang dari nasional dan provinsi. Kemudian juga jalan desanya kita lihat. Ada 1753,49 km. Lebih lagi panjang lagi jalan desanya. Kemudian jalan non status ada 63 km. Kalau kita total seluruhnya, yang ini yang diharapkan oleh masyarakat untuk semuanya diaspal, ada kurang lebih 3.236,98 km. 3.200 lebih ya. 3.236,98. Dapat kita bayangkan betapa panjangnya, tapi kita selaku pemerintah yang diberikan amanah oleh rakyat, tentunya ini akan kita wujudkan sesuai dengan perencanaan yang telah kita susun. Dan alhamdulillah dari kondisi jumlah panjang jalan yang ada ini, kondisi jalan yang baik ini sudah kurang lebih 60%. 60% sudah baik. Kemudian sedang ada 20%, kemudian juga rusak ringan ini sekitar 10%. Dan yang kondisi rusak berat ini kurang lebih hanya 14,74%. Yang rusak berat sekitar 14. 14. Itu dari jalan provinsi, nasional atau jalan kabupaten? Ini khusus kabupaten. Khusus kabupaten ya. Nah, kondisi ini kita lihat bahwa banyak yang ada khususnya di kawasan HTI, kawasan hutan produksi, yang memang baru beberapa tahun ini baru kita bisa intervensi untuk bangun karena ini kawasan hutan. Yang sekarang juga ada 6 desa di kawasan itu yang sekarang sejak 2 tahun ini sudah mulai kita bangun jalannya. Apalagi kita sudah mengajak melibatkan para pihak swasta juga untuk partisipasi, dan sekarang sudah kita bangun. Dan kalau kita lihat kondisi yang ada, saya berkeyakinan bahwa dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun ke depan ini semuanya tuntas kita selesaikan. Tadi mengapa kita lihat juga dengan demikian panjangnya kondisi jalan yang ada di Kabupaten Musirawas. Baik, terkait dengan jalan kabupaten sendiri, tadi sudah ada sekitar 60% yang baik dan sedang, dan juga yang rusak hanya sekitar 14%. Tentunya ini ada progres yang baik lah yang terjadi di Musirawas. Dan kalau dilihat dari jumlah yang ada, panjang jalan yang ada ini, kira-kira yang selama 4 tahun Bapak menjabat ini apa saja yang dikerjakan terkait dengan jalan kabupaten ini sendiri? Tadi saya ceritakan bahwa Musirawas ini hampir kurang lebih 60% adalah desa-desa transmigrasi. Kita tahu kalau desa transmigrasi, satu desa ini kan mereka berblok-blok ini. Inilah jalan desa yang di blok-blok transmigrasi ini yang akan kita tuntaskan. Walaupun hampir sebagian besar mereka sudah kita perbaiki semua aspal. Sudah aspal, memang satu contoh saja, satu desa transmigrasi, satu desanya bisa sampai 15 kilo untuk satu desanya saja. 15 kilo satu desa? Ada yang sampai 15 kilo, ada yang 8 kilo, ada yang 7 kilo, dan lain sebagainya. Ini kan semua mau kita hitamkan semua. Dan itu memang sudah kita rencanakan, sudah kita mapping, dan alhamdulillah ada yang sudah tuntas, ada yang belum, ada yang baru setengah, ada juga yang baru 2 kilo dan lain sebagainya. Tapi rata-rata seluruh 186 desa kita, 13 kelurahan ini semuanya sudah tersentuh aspal. Kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu, malahan ada satu desa yang belum pernah lihat mobilnya. Artinya belum ada akses dan lain sebagainya. Sekarang mereka sudah bisa, mobil mereka sudah bisa sampai ke desa mereka, dan juga apa yang dicita-citakan mereka juga untuk melihat aspal di sana. Ini alhamdulillah seluruh desa kelurahan kita sudah ada aspal semua. Tinggal kita menuntaskannya saja, melanjutkan. Makanya insya Allah saya yakin 2-3 tahun ini bisa kita selesaikan. Tentunya juga dengan bantuan dari pemerintah provinsi, dan beberapa ruas jalan juga sudah kita tingkatkan untuk menjadi tanggung jawab provinsi, agar juga tugas kita juga semakin ringan
Karena tugas pemerintah yang lain untuk meningkatkan kesejahteraan yang lain, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ini juga harus kita benahi. Insya Allah kita yakin ke depan, mohon doanya, khususnya masalah infrastruktur jalan di Musirawas dituntas di periode yang kedua ini. Baik, ini kan ada sekitar 14% jalan yang masih dalam kondisi rusak. Kalau dari pemantauan Bapak sendiri, ini di kawasan mana saja 14% ini? Ini saya katakan tadi di kawasan hutan kita. Hutan kita ya Pak ya? HTI ya? HTI, Mhm. ada, itu hanya tinggal berapa kilo aja lagi. Sedang kita terus perbaiki. Mhm. Memang karena sekarang produksi sawit kita ini sedang booming sekali ya, harga sawit ini sedang naik. Kalau selama ini 5 tahun belakang produksi sawit kita kan masyarakat kita belum terlalu banyak. Coba kita lihat sekarang mobilisasi angkutan sawit kita ini memang juga luar biasa. Nah, inilah juga yang juga mempercepat parahnya kerusakan jalan kita. Walaupun hampir di periode pertama ini kita sudah coba pakai pasang total dan lain sebagainya agar ini awet, padahal kapasitas jalan kita hanya untuk 5-6 ton. Baik. Tapi sawit kita bisa 15 ton sampai 17 ton ini tadi. Ini juga yang katakanlah yang bisa mempercepat rusak jalan kita tadi. Jadi memang di sentra-sentra sawit itu tadi. Baik, dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana di Musirawas ada sekitar tanggung jawab Kabupaten Musirawas ada sekitar 1.400 lebih ya jalan yang menjadi tanggung jawab, dan 60% ini sudah baik dan juga ada sedang, dan tinggal 14% yang mengalami kerusakan, dan ini ada di kawasan HTI. Dan kita break terlebih dahulu dan kita kembali ke rekan tim untuk memberikan informasi yang kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini, Coffee Morning. Kita nak milih bupati tanggal 9 bulan Desember ini. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti religius, merakyat, rendah hati. Marilah mari, janganlah bimbang lagi. H2G mulia, pilihan di hati. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti mewujudkan Musirawas sempurna. Oi kawan, pilihlah nomor 2, sedulur senoyon ojo lali. Bukan berjanji tapi sudah terbukti bekerja merakyat, rendah hati. Oi kawan, pilihlah nomor 2, sedulur senoyon ojo lali. H2G mulia, pilihan pasti melanjutkan Musirawas sempurna lagi. Kita nak milih bupati tanggal 9 bulan Desember ini. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti religius, merakyat, rendah hati. Marilah mari, janganlah bimbang lagi. H2G mulia, pilihan di hati. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti mewujudkan Musirawas sempurna. Oi kawan, pilihlah nomor 2, sedulur senoyon ojo lali. Bukan berjanji tapi sudah terbukti bekerja merakyat, rendah hati. Oi kawan, pilihlah nomor 2, sedulur senoyon ojo lali. H2G mulia, pilihan pasti melanjutkan Musirawas sempurna. Baik, kembali di Coffee Morning, catatan jurnalis bersama Bung FK, dan kita masih bersama H2G atau Haji Hendra Gunawan, calon Bupati Musirawas, yang saat ini sedang giat-giatnya berkampanye, menyapa masyarakat dan menjelaskan tentang bagaimana dan apa yang sudah dikerjakan di Musirawas selama 1 periode. Tadi kita sudah mendengarkan paparan tentang bagaimana kondisi jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab Pemkab Kabupaten Musirawas. Dan untuk kedepannya seperti apa Pak terkait dengan kondisi jalan ini, kira-kira dalam periode ke depan jika Bapak diberikan amanah menjadi Bupati Musirawas kembali, kira-kira apa yang perlu dimantapkan kembali di periode yang akan datang? Baik, terima kasih Bung Fatur. Tadi dari visi kita yang pertama,
sempurna, katakanlah sempurna jilid pertama. Sekarang kita akan melanjutkan sempurna jilid yang kedua. Sempurna jilid kedua, kalau pertama ada 7 misi, sekarang di sempurna jilid kedua ini, karena kita nomornya nomor 2, jadi sempurna jilid 2 yang akan kita capai ke depan. Dan di misi yang kedua, kembali kita juga memantapkan misi yang kedua, kita memantapkan sarana dan prasarana dasar. Jadi termasuklah kita memantapkan infrastruktur jalan yang fokus kita hari ini. Jadi kita tinggal memantapkannya lagi. Yang tadi rusak berat, ringan, ini terus kita perbaiki ke depan. Semoga di periode yang kedua ini, 2 tahun ini bisa tuntas semua apa yang kita. Tetapi yang namanya pembangunan ini tentunya tidak akan berhenti, apalagi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena di samping juga diikuti dengan pertumbuhan penduduk, kemudian mobilitas masyarakat yang juga demikian terus meningkat, transportasi juga meningkat. Tentunya kebutuhan masyarakat juga ke depan akan transportasi juga akan meningkat. Kita tahu pertandingan antara panjang jalan dengan pertumbuhan transportasi kan di mana-mana di Indonesia kan tidak imbang. Artinya kan nggak imbang. Sekuat apapun, sekencang apapun kita bangun infrastruktur, tentunya dengan perkembangan teknologi, kebutuhan manusia ini juga terus juga akan berkembang. Dan kita juga akan terus mengikuti ini. Makanya saya cerita dari awal ketika Musirawas ini sebagai penerima transmigrasi, maka pada zaman penjajah dulu mereka bangun transportasi kereta api karena inilah yang paling efisien. Sehingga dari Palembang sampai Lubuk Linggau tahun 1937 dibangun rel kereta api. Ini transportasi yang paling ekonomis, praktis, murah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang pemerintah kita sudah mulai bangun juga memperbaiki transportasi kereta api ini. Kita lihat di Palembang sudah ada LRT dan lain sebagainya, di Jakarta juga demikian. Karena itu tadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan itu memang transportasi kereta api ini memang juga lingkungannya juga terpelihara. Dan tadi saya katakan insya Allah tuntas. Di samping itu kita juga akan membatasi mobilitas pengangkutan hasil-hasil perkebunan kita. 5 tahun ke depan ini sudah kita mulai khusus untuk sawit yang sekarang hanya beberapa pabrik besar yang ada, sehingga mobilitas angkutan sawit ini demikian padat transportasi. Kita bangun pabrik sawit mini, saudara. CPO, untuk pengolahan CPO kita sudah mempersiapkan 186 unit CPO. Jadi 100 hektar rakyat punya kebun sawit, di sana akan kita bangun CPO. Sehingga nanti mobilitas sawit juga nggak terlalu besar nanti. Dan Terkonsentrasi di situ. Terkonsentrasi. Desa yang banyak kita bangun, insya Allah nanti tanggal 7 saya akan meresmikan salah satu perdana pabrik mini sawit tadi. Jadi kalau ada desa itu ada 100 hektar, di sana kita dirikan sana. Dan satu lagi pengolahan karet kita. Pengolahan karet juga bangun, kita persiapkan untuk 100 desa. Ada 186 unit. Ini juga untuk terobosan kita dalam rangka kita meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID. Karena rakyat Musirawas sebagian besar ini hidupnya di sektor petani. Jadi sawit, karet, ini fokus kita ke depan. Sampai infrastrukturnya terus kita jaga. Kemudian juga pertanian. Kita sekarang irigasi kita. Karena kita ada lubuk beras. Jadi ini juga termasuk juga urusan wajib yang harus kita tercantum, irigasinya juga akan kita perbaiki. Nah, kita sudah zaman kolonial dulu, zaman Belanda kita sudah memiliki irigasi dan terpang yang mengairi hampir 10.000. Tahun 1937 sudah dibangun irigasi di Musirawas. Jadi sekali lagi kita mohon doanya, insya Allah apa yang menjadi visi misi kita ke depan untuk mewujudkan Musirawas sempurna ini insya Allah bisa kita wujudkan. Apalagi kalau kita lihat tren dari angka-angka statistik yang ada, Musirawas ini angkanya terus menuju angka-angka yang baik.
Dan Baik. kita yakin, optimis. Ya, ini tadi ada sisa 14% yang sudah yang mungkin perlu diperbaiki dan dikejar nantinya. Dalam periode ke depan kan ada 5 tahun, 5 tahun satu periode. Kira-kira dalam sisa 14% ini bisa dikerjakan dalam waktu berapa tahun, Pak? Ini kita data terakhir yang saya sampaikan, ini data 2019. 2019. Artinya 2020 ini kan belum termasuk. Artinya persen ini kan turun lagi. Ya. Kan? Artinya bisa, saya katakan, karena kita melihat juga dengan kondisi keuangan kita, artinya kemudian sektor-sektor demikian tadi yang saya katakan, demikian urusan wajib kita, non pelayan dasar juga harus kita fokus juga, apalagi ada pandemi, tentunya ekonomi rakyat juga ini harus kita perhatikan. Insya Allah ini 2 tahun, 3 tahun ini semuanya tuntas. 14% tadi ya? 14%. Ini tidak sampai 14% Ya. lagi, ini sudah dipotong 10 tahun tadi, 1 tahun ini kan, jadi tuntas semua. Selain juga jalan ini, kita juga sekarang bangun juga jalan-jalan pertanian untuk mengangkut hasil-hasil petani yang lebih kita kenal dengan jalan usaha tani. Jadi ketika petani ngangkut produksi berasnya di pematang sawah segala macam, harusnya lewat pematang sawah, sekarang di sana juga kita bangun namanya JIP. Ini jalan usaha tani, tapi juga demikian banyak. Kemudian di area perkebunan, ketika petani juga akan ke kebun, karet, kita juga bangun jalan perkebunannya di sana untuk masyarakat, sehingga mereka mengangkut produksinya bisa dengan motor roda 3, bisa bukan untuk kendaraan yang berat. Karena dengan selama ini dengan mereka pikul botong, sekarang mereka bisa pakai roda 2, bisa masuk. Ini juga mempercepat, juga mengurangi kos mereka dan juga kebutuhan tenaga mereka. Dan hampir 4 tahun ini, tahun kelima ini kita terus setiap tahun kita di areal-areal produksi kita juga bangun jalan-jalan untuk produksi. Bukan hanya untuk jalan transportasi yang seperti kita kenal saja. Artinya demikian banyak tugas pembangunan yang akan kita kerjakan untuk masyarakat. Jadi insya Allah, saya yakin Bung Fatur 2 tahun mungkin tuntas. 2 tahun ya? 2 tahun tuntas jalan kita, apalagi sekarang kita juga terus menggerakkan rekan-rekan swasta juga untuk bersama-sama membangun daerah kita, dan alhamdulillah sinergisitas kita dengan pusat dan juga dengan provinsi, bantuan-bantuan Bapak Gubernur juga untuk daerah-daerah ini juga demikian besar, khususnya untuk infrastruktur jalan. Karena tahu tadi, karena kondisi daerah kalau infrastrukturnya baik, insya Allah ekonominya juga akan lancar, artinya kos untuk ekonominya juga semakin menurun, sehingga juga kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Jadi kita sama, misi kita dengan pemerintah pusat. Pak Presiden dulu awalnya tetap fokus infrastruktur, artinya bukan masalah daerah saja infrastruktur ini. Artinya sudah pusat, provinsi, hingga Bapak Gubernur juga fokus juga Infrastruktur, ya? Infrastruktur juga. Kalau kita gotong royong ada pekerjaan yang berat, artinya dengan keterbatasan yang ada. Kalau gotong royong sinergi, insya Allah mungkin target kita 2 tahun ya bisa lebih cepat, amat cepat lebih bagus. Baik, kan banyak masyarakat yang tidak paham juga bagaimana tentang jenis jalan. Tadi Bapak sudah jelaskan ada jalan negara, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, dan juga ada jalan desa. Tentunya ini jalan desa yang banyak jadi sorotan juga. Nah, kalau dari sisi jalan desa sendiri seperti apa Pak terkait dengan di Kabupaten Musirawas? Yang mungkin Bapak ceritakan bahwa satu desa itu banyak juga panjang jalannya, ada yang 15 km gitu kan. Nah, ini seperti apa kondisi sekarang? Alhamdulillah sebenarnya mereka sudah bagus itu. Cuman karena mereka ini kan tingkat jalan ini kan ada tanah, oral ini sampai aspal juga ada kelas-kelasnya lagi sampai ke hot mix yang cor. Nah, kalau untuk mobilitas mereka sebenarnya sudah bisa jalan. Tapi mereka kan inginnya hitam, Pak. Artinya aspal ini. Aspal, ya? Nggak tahu aspal kelas berapa, yang penting hitam ini tadi kan. Ya. Dan tadi saya cerita, kenapa Musirawas demikian panjang ya? Karena kita hampir 60% ini adalah desa dari mobility, dari transmigrasi. Kalau kita desa asli, kalau kita lihat desa asli yang mayoritas
desanya ada di sepanjang alur sungai. Biasanya kan kalau desa-desa di kita ada sungai, mereka hanya lurus saja jalannya, hanya 1, mungkin hanya 2 kilo atau berapa dalam satu desa tadi. Ya, tapi kalau transmigrasi, saya katakan tadi, blok-bloknya SB1, SB2 ini satu penduduk sama penduduk, satu rumahnya, ini bisa jauh. Satu blok ini bisa berapa, ini bisa berapa, ini jalannya tadi. Makanya saya lihat, saya hitung, saya masuk, makanya ada sampai lebih di atas 10 kilo tadi. Saya tanya, berapa kilo ini kilo? Saya kelilingin, oh iya Pak. Tapi ada juga yang hanya 4 kilo, 3 kilo. Jadi memang kondisinya sama. Dan dari 186 desa kita, ada 114 desanya merupakan desa UPT, unit transmigrasi. Dan sekali lagi, seluruh desa ini sebenarnya sudah hitam semua, cuman belum tuntas. Yang misalnya ada 10 tadi belum, baru misalnya hanya 6 kilo atau 5 kilo dan lain-lain. Sebenarnya jalannya sudah baik. Nah, jalan yang poros, yang rusak-rusak parah ini adalah jalan yang di daerah-daerah HTI dan juga memang produksi dan penambang sawit. Dan kemudian ya namanya politik ya macam-macam aja lah, walaupun kecil juga. Walaupun dari panjang kita ribuan, kalau yang rusak aja 1 kilo, ya 1 kilo inilah yang ini. Kita paham juga kan, kita dulu kan sekolah juga sering udah dinasehatin lah ya. Ada pepatah itu nyatakan, ya gajah di pelupuk mata nggak kelihatan kan, tapi semut di seberang lautan bisa kelihatan. Kita maklum lah itu, namanya di mana-mana ya sama lah artinya kan. Sekecil apapun, ya yang inilah yang bisa jadi barang mainan, tapi ini bukan untuk mematahkan semangat kita, malah untuk memotivasi juga bahwa ini ya memang kondisi realnya memang demikian, tapi inilah PR yang akan kita tuntaskan ke depan. Mengapa ini lambat? Itu tadi yang saya katakan, karena ini di kawasan hutan. Kendalanya apa di kawasan hutan itu? Ya, kan mungkin kita tahu. Banyak masyarakat yang belum paham ini kendalanya kalau di kawasan hutan. Sekarang kita sedang terus berjuang, apalagi sekarang instruksi presiden bahwa tanah-tanah harus bersertifikat semua. Nah, ini kan hak-hak hutan-hutan yang memang sudah jadi desa, sudah ada masyarakatnya, ini dikembalikan ke masyarakat dan lain sebagainya. Karena kita tahu proses hutan kita, walaupun ini sudah satu desa, tapi ini masih tercantum administrasinya kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Ini butuh proses untuk melepas, panjang sekali prosesnya. Alhamdulillah kemarin kita cek jalan kita yang dari Cecar tembus ke Pali, tembus ke Palembang. Ini juga masuk kawasan HTI ya. Alhamdulillah Pak Gubernur cek, ini beliau instruksikan untuk percepat prosesnya. Kalau memang ini terus sinergi kita, Pak Presiden juga sudah memberikan instruksi, ya semuanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau administrasinya panjang sekali, ya pelepasan hutan juga jauh sekali ya. Jadi berbagai macam persoalan yang timbul baik dari segi hukum dan lain sebagainya. Kita ada beberapa desa sampai sekarang statusnya masih dalam pelepasan hutan, padahal sudah jadi desa. Makanya saya katakan tadi ada 6 desa kita itu yang di kawasan HTI itu mereka terbatas sekali. Karena ini sudah masuk kawasan hutan, ini sudah batas sama ini. Padahal kan masyarakat ini berkembang terus. Itu tidak bisa dibangun oleh APBD ya? Kalau Nggak bisa, bisa bahaya ya? kita harus jelas dulu. Alhamdulillah sekarang 6 desa ini sudah mulai prosesnya. Kita aja waktu ada satu contoh di satu kecamatan, karena dia dalam satu desa ini masuk dalam satu kawasan, untuk melepas satu pemakaman umum aja yang sudah ada jadi pemakaman umum karena dia dalam satu kawasan, ini kejadian selesai. Ini prosesnya berapa lama? Hanya untuk kuburan di desa itu aja karena dia masuk dalam satu kawasan secara administratif. Padahal ini sudah jadi, iya sudah jadi kebutuhan, ini sudah ada masyarakat dan lain sebagainya. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang kita hadapi dan alhamdulillah sekarang proses ini sudah mulai berjalan sehingga kita sudah mulai bisa membangun. Ya, semuanya dampak hukum yang kembalinya kepada pemimpin daerah nantinya. Ini melanggar aturan dan lain sebagainya. Apalagi dengan kondisi kita sekarang ini kemudian seluruhnya berdampak hukum semua. Kita harus
juga mengikuti aturannya, kita ikut prosesnya walaupun membutuhkan waktu. Baik, dari total APBD yang ada di Kabupaten Musirawas sendiri, dengan postur infrastruktur yang ada, kerusakan yang ada, alokasi untuk infrastruktur seberapa besar Pak? Terkait dengan visi Bapak sendiri di bidang penguatan atau kemantapan di bidang infrastruktur ini. Baik, terima kasih Bung Fatur. Ya, dari visi kita memang alokasi dana kita yang terbesar memang khusus untuk infrastruktur. Mulai dari tahun pertama saya tidak sampai sekarang, khususnya untuk bidang PU. PU ini bisa masuk artinya untuk jalan, kemudian PU Cipta Karya dan juga ya hampir mereka ya kisaran sekitar 30% lah dana kita teralokasi di sana. Dan kemudian usaha wajib kita ya pendidikan ini undang-undang sudah mewajibkan 20%, ini nggak bisa dikatakan kita lebih dari 20%. Kesehatan juga harus 20%. Artinya porsi yang paling tinggi dari komposisi anggaran kita memang untuk bidang PU pekerjaan. Dan tapi karena kita sekarang kita sama-sama menghadapi bencana ini COVID-19, ya memang ini juga yang memperlambat kita tadi. Ya ada sebagian beberapa desa yang agak kecewa tadi kan, karena harusnya di tahun 2020 ini mereka bisa bangun 2 km jalan, ternyata dengan COVID ya mereka bisa hanya bangun ya 1 kilo misalnya tadi, karena dana mereka ya terbatas. Itu pusing artinya. Kalau pembagian dengan dana desa sendiri seperti apa Pak? Dana desa kan alokasinya lain, untuk kegiatannya lain. Mereka ada juga untuk jalan mereka. Tadi ini juga yang bisa mempercepat ya Pak? Mempercepat. Inilah tadi bentuk sinergi tadi. Makanya kita menjadi kabupaten lepas dari kabupaten tertinggal, karena ada alokasi dana desa yang juga memperbaiki juga jalan desa tadi. Sehingga lebih cepat, sehingga desa-desa kita yang sangat tertinggal, yang tidak ada lagi tertinggal, sehingga kabupaten kita juga sudah lepas dari kabupaten. Nah ini saya katakan bentuk sinergi, karena nggak mungkin tuntas bisa dengan kemampuan keuangan kita. Kita lihat aja anggaran kita demikian kecil, artinya dengan panjang jalan yang demikian mau kita selesaikan ini tadi ya. Baik, pemirsa dan juga yang ada di channel catatan jurnalis, tentunya ini tadi sudah digambarkan bagaimana tentang kondisi jalan yang ada di Kabupaten Musirawas, terutama dalam kabupaten, dan juga visi dari Haji Hendra Gunawan, calon bupati Musirawas, yang saat ini sedang berkampanye. Sudah dijelaskan begitu gamblang ya, targetnya ada sekitar 2 tahun itu sudah mantap, sisa 14%. Dan nanti kita lanjut kembali perbincangan kita masih bersama H2G di catatan jurnalis. Rame lagi kita nak milih bupati tanggal 9 bulan Desember ini. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti religius, merakyat, rendah hati. Marilah mari, janganlah bimbang lagi. H2G mulia, pilihan di hati. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti mewujudkan Musirawas sempurna. Oi kawan, pilihlah nomor 2, sedulur sekroyot ojo lali. Bukan berjanji tapi sudah terbukti, bekerja merakyat rendah hati. Oi kawan, pilihlah nomor 2, sedulur sekroyot ojo lali. H2G mulia, pilihan pasti melanjutkan Musirawas sempurna lagi. Kita nak milih bupati tanggal 9 bulan Desember ini. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti religius, merakyat, rendah hati. Marilah mari, janganlah bimbang lagi. H2G mulia, pilihan di hati. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti mewujudkan Musirawas sempurna. Oi kawan, pilihlah nomor 2, sedulur sekroyot ojo lali.
Bukan berjanji tapi sudah terbukti, bekerja merakyat rendah hati. Oi kawan, pilihlah nomor 2, sedulur senoyot ojo lali. H2G mulia, pilihan pasti, melanjutkan Musirawas sempurna. Baik, kembali di Coffee Morning catatan jurnalis bersama Bung FK, dan kita masih bersama dengan calon bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan dan juga sering disapa H2G. Tidak terasa kita sudah di paruh terakhir talkshow kita atau diskusi kita di catatan jurnalis Coffee Morning, dan tadi sudah dijelaskan begitu banyak tentang bagaimana kondisi jalan yang ada di Kabupaten Musirawas, termasuk juga jalan desa, jalan provinsi dan juga jalan nasional, termasuk bagaimana memantapkan visi Hendra Gunawan atau Haji Hendra Gunawan H2G bersama Haji Mulyana dalam jika nanti terpilih di periode selanjutnya. Dan kita di paruh terakhir ini ingin ada semacam penegasan dan juga bagaimana sih masyarakat agar paham mengenai hal ini. Dan tentunya Pak H2G sudah paham tentang karakter dan juga kultur budaya masyarakat, ya, terutama untuk menjelaskan soal infrastruktur. Dan di paruh terakhir ini kira-kira apa yang perlu diberikan keyakinan atau meyakinkan masyarakat bahwa dalam 2 tahun jika terpilih nanti di periode akan datang bahwa jalan Musirawas terutama jalan kabupaten ini sudah dalam kondisi mantap. Baik, terima kasih. Makanya kita juga terus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Makanya tadi misi saya yang pertama, baik di periode pertama yang kedua, ini tetap misi yang pertamanya menekankan kualitas sumber daya manusia. Kita juga ingin meningkatkan masyarakat kita sehingga kualitas SDM-nya juga meningkat. Mereka tidak mudah, apalagi zaman sekarang medsos, hoax dengan berita-berita ini, ya. Katakanlah tadi dari sekian persen hanya sekian persen yang jeleknya, tapi rakyat tahunya yang kecil ini. Nah, kita memberikan pemahaman bahwa tugas pemerintah dari undang-undang yang ada ini demikian banyak yang harus kita urus. Ada keberlanjutan lah ya. Ada. Dan kemudian proses pembangunan itu tidak mungkin bisa berjalan seperti mereka harapkan ini langsung bisa jadi. Ini perlu terus untuk kita sampaikan. Dan saya yakin dengan melihat angka-angka statistik kita, pendidikan kita, kesehatan kita terus membaik, saya yakin juga SDM-nya juga semakin baik. Tapi yang namanya politik ya apapun ini bisa semua digoreng artinya. Kita nggak ada persoalan itu. Tugas saya sesuai dengan visi Musirawas sempurna, misi yang pertama sampai periode kedua ini masih tetap sumber daya manusia. Karena inilah yang menentukan. Mereka tidak mudah terpancing, mereka akan memahami dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi dari visi kita untuk mewujudkan rakyat Musirawas sejahtera, mandiri, produktif, religius, nyaman dan aman, kita sudah mengusung 5 misi, 5 tujuan, 21 sasaran dan 13 dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sampai ke tingkat desa, semuanya fokus infrastruktur semua. Makanya ada dana desa. Dia mulai dari dana desa juga genjot infrastruktur. Artinya betapa pentingnya infrastruktur yang inilah yang bisa menggerakkan roda perekonomian. Tetapi kalau tidak sinergis, tidak terkoordinasi, ya berat, butuh waktu panjang. Makanya saya optimis karena visi yang kita susun ini sama dengan visi pemerintah pusat, gubernur, dan juga kabupaten dan juga didukung oleh masyarakatnya dan juga swastanya juga. Makanya kita yakin bisa kita selesai jalan sepanjang apapun. Karena saya hampir 30 tahun, jadi kita punya data, punya petahnya, tinggal kita melaksanakan saja. Makanya kita bicara masalah data saja. Makanya kita lihat pemimpin itu ya dari pengalamannya, track recordnya, kemudian karya-karya yang sudah dikerjakan. Tapi kalau memang kita nggak tahu track recordnya,
apa pengalaman dia bagaimana. Hanya misalnya pekerjaan satu sektor aja di pekerjaan umum, usaha air bersih satu aja mungkin nggak beres, bagaimana untuk ratusan pekerjaan lain akan kita kerjakan. Air bersih itu hanya sebagian kecil lah dari urusan wajib kita tadi artinya. Jadi rakyat juga harus cerdas, lihat. Dan alhamdulillah dari hasil kunjungan saya, mereka sudah mulai mengerti. Makanya saya dari pagi sampai malam mendidik mereka. Jangan mereka sampai tertipu, terbohong dengan yang lain-lain tadi. Karena memang medsos ini ya luar biasa. Tapi mereka alhamdulillah sudah paham semua ini. Saya yakin, karena sudah terbukti semua. Karena ada yang sampai, Pak, yakin Pak, dari nenek moyang kami baru Bapak ini yang bisa bangun jalan. Banyak yang bersyukur demikian. Hampir 30 tahun Pak kami, baru Bapak baru bisa bangun jalan. Baru bisa hitam dan lain sebagainya. Ada satu kecamatan, desa, yang memang nggak mungkin dibangun jalan karena di sana sawit semua, Pak. Sama saja katanya kalau dibangun saja ruang garam di lautan. Tapi karena ini ada beberapa desa di sana harus kita bangun jalan. Karena sudah itu, Pak ini hancur Pak. Ya nanti kita terbaik. Kita ajak masyarakat untuk juga memelihara jalan di desa-desa. Jadi tidak ada kata menyerah lah kita. Selagi niatnya bagus, dan alhamdulillah sekarang masyarakat sudah semakin cerdas, sudah semakin pintar. Inilah juga kita mendidik untuk berdemokrasi yang baik. Sama seperti saya katakan tadi, yang namanya apa, sekecil apapun inilah Jakarta. Tapi kita udah biasa lah kayak ini. Oke, setelah ini kira-kira kemana nih Pak? Setelah live kita pagi hari ini? Ya, saya melanjut, saya memanfaatkan waktu cuti ini untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat tahu inilah pemimpinnya. Dari ujung kaki seperti saya sampaikan sampai ujung kepala, ini orangnya. Kita bisa meyakinkan daripada nanti kita ngirim utusan atau lagi ngirim sales-sales saja untuk menjelaskan, mereka nggak percaya itu, ya. Bohong semua kan ya. Tapi ketika kita, pemimpin kita yang menyampaikan, nggak mungkin lah bupatinya bohong katanya jadinya. Tapi kalau utusan kita ya bisa aja mereka bohong aja, karena bukan bupatinya yang ngomong salah. Makanya saya terus setiap saat berada di tengah agar mereka bangga, mereka bahagia bisa melihat sosok pemimpin. Baik, terima kasih Pak H2G sudah berbincang-bincang dengan kita di channel Catatan Jurnalis Coffee Morning dan H2G bicara infrastruktur. Dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari awal bagaimana dengan kondisi jalan dan juga program dan juga visi jika terpilih nanti di periode kedua. Dan terima kasih kembali Pak. Selamat menjalani aktivitas pada hari ini, dan saya Bung FK. Kita ketemu lagi di Catatan Jurnalis yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi kita nak milih bupati tanggal 9 bulan Desember ini. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti religius, merakyat, rendah hati. Marilah mari, janganlah bimbang lagi. H2G mulia, pilihan di hati. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti mewujudkan Musirawas sempurna. Oi kawan, pilihlah nomor 2. Sedulur sekroyot ojo lali. Bukan berjanji tapi sudah terbukti bekerja merakyat, rendah hati. Oi kawan, pilihlah nomor 2. Sedulur sekroyot ojo lali. H2G mulia, pilihan pasti melanjutkan Musirawas sempurna. Lagi kita nak milih bupati tanggal 9 bulan Desember ini. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti religius, merakyat, rendah hati. Marilah mari, janganlah bimbang lagi. H2G mulia, pilihan di hati. Pilihlah pemimpin yang sudah terbukti mewujudkan Musirawas sempurna. Oi kawan, pilihlah nomor 2. Sedulur sekroyot ojo lali. Bukan berjanji tapi sudah terbukti bekerja merakyat, rendah hati. Oi kawan, pilihlah nomor 2.
H2G mulia, pilihan pasti melanjutkan musirawas.